Sebelum kalian menyaksikan video ini, subscribe ya guys. Oke deh bro and sis, gue buat video ini bukan untuk mendiskriminasikan siapapun. Oke, ini murni dari apa yang gue rasain saat ini. Tema yang mau gue angkat, apa yang tengah gue tekuni selama ini, yaitu di dunia hiburan, khususnya di event organizer. Dan salam kreativitas tanpa batas buat teman-teman pekerja seni, kuli event, ataupun pekerja hiburan. Yang mau gue bahas, dampak bagi kita pekerja seni, kuli event selama masa PSBB dan masa peralihan new normal. Apa sih perbedaannya antara PSBB dengan new normal? Ya mungkin dari awal tahun kemarin, dari awal 2020, banyak perusahaan pekerja seni hiburan ataupun event organizer sudah mentargetkan target mereka berapa tahun ini, seberapa besar tahun ini. Bahkan para klien pun sudah mempunyai program selama 1 tahun. Mereka sudah membudgetingnya juga selama 1 tahun. Apakah itu bisa terrealisasikan di tahun ini? Saya rasa sih possible ya. Tapi itu pendapat gua. Nggak tahu kalau yang lain ya. Nah, dengan bahasan yang mau gua sampaikan tadi, perbedaan antara PSBB dengan era new normal. Gue masih ingat waktu pertama kali awal Januari, begitu banyak event yang udah digelar sama teman-teman semuanya sampai dengan bulan 3 atau bulan Maret. Event udah mulai jalan. Sampai akhirnya pandemi ini berlangsung, corona datang. Gue inget bulan 3 atau bulan Maret, hampir semua event yang akan jalan ataupun yang mau jalan semua di cancel. Bener gak teman? Berapa banyak pekerja seni ataupun kuli event yang pada saat itu langsung drop. Banyak banget ya mungkin. Nah bro and sis, kalau kalian menelaah pada saat pandemi berlangsung, pada saat Presiden Bapak Joko Widodo menerapkan aturan PSBB, Kapolri mengeluarkan surat atau maklumat larangan berkumpul. Disitulah masa yang sulit buat kita, terutama di pekerja seni ataupun di kuli event, untuk mencari pekerjaan di luar dari apa yang selama ini kita jalankan. Nah, mungkin selama 1 bulan awal, selama masa pandemi, yang biasanya teman-teman mempunyai hashtag nih di masing-masing di sosial media. Sebelum pandemi, ayah lagi loading hashtagnya, ayah lagi event,
ataupun kalian mungkin yang mengupload event-event kalian selama mau berjalan atau event Bro and Sis yang akan berjalan. Sosial media Bro and Sis pasti penuh dengan hal itu. Tapi selama pandemi, hashtag itu mulai menghilang. Karena banyak yang mengganti hashtagnya menjadi ayah kapan loading. Ada juga yang mungkin hashtagnya selama 1 bulan awal asik, ayah nggak loading. Itu 1 bulan awal. Nah, Bro and Sis, gue sih di sini mencoba untuk merasakan pada saat PSBB kita mencoba untuk mengikuti aturan dari pemerintah bahwa kita tidak boleh melaksanakan kegiatan apapun yang berhubungan dengan mengumpulkan massa. Ya udah, kita stop pada saat itu. Kita tidak melakukan apapun selama tenggang waktu yang masih belum tahu sampai kapan. Nah, di sini kita bisa lihat. Gue inget banget salah satu event gue juga terpaksa di cancel pada saat itu. Gue ngerasa ini adalah awal dari kalau dibilang itu tengkurapnya semua bidang usaha yang berhubungan dengan hiburan. Dari manajemen artis, dari artisnya, bahkan dari freelance, terutama yang terkena dampaknya adalah freelance event. Terus vendor semuanya kena dampaknya. Pada saat itu banyak gaung yang digaungkan. Marilah kita berkreativitas lebih dengan keadaan pandemi. Oke. Banyak teman-teman pekerja seni, banyak teman-teman kuli event, atau bahkan pemilik perusahaan mencoba untuk beralih dari event off air. Mereka menjadi event on air, salah satunya dengan live streaming. Nah, dari live streaming itu saya cuman gue cuman nanya apakah itu berjalan sesuai dengan harapan dari teman-teman, dari Bro and Sis semuanya, bisa menutupin target kita di tahun 2020 ini. Cuman Bro and Sis ya bisa ngejawab. Kalau gue jawab pribadi, enggak. Kalau gue pribadi ya, ini ngomong gue pribadi. Tapi kalau misalkan Bro and Sis, oh bisa, silakan, bisa komen bahwa kalian bisa memenuhi target kalian di 2020 ini dengan event live streaming. Nah, di masa PSBB berjalan, banyak sosial media dari teman-teman pekerja seni, kuli event, yang biasanya hashtagnya yang seperti saya bilang tadi, semuanya berubah. Berubahnya apa? Coba kalian lihat IG kalian. Coba ngelihat IG-nya Bro and Sis semuanya. Hashtagnya adalah banyak teman-teman atau banyak IG dipenuhi dengan jualan online. Kenapa begitu? Ya karena untuk menutupi kebutuhan kita sehari-hari. Cuma itu yang bisa kebanyakan dilakukan oleh teman-teman pekerja seni. Nah, pada saat masa PSBB kemarin juga
banyak hal yang kita bisa lihat. Contohnya, pada saat Presiden mengumumkan bahwa akan ada kelonggaran bagi pekerja online, contohnya driver online, entah itu driver mobil, entah itu ojol, mereka sangat diperhatikan dengan memberi keringanan untuk kredit kendaraannya, dengan banyak diberikan sumbangan oleh donatur-donatur. Yang saya pikirkan, yang gue pikirkan sekarang ini, kenapa hanya mereka yang di blow up di media ya? Kenapa mereka yang kenceng banget di media ya ditulisin mereka kena dampaknya segala macam? Padahal nih, mereka masih bisa bekerja walaupun dalam keadaan PSBB. Contohnya mereka bisa nganterin barang, entah itu orang mesen makanan secara online, mereka masih bisa. How about pekerja seni? Bagaimana dengan kita pekerja seni dan kuli event? Tidak bisa sama sekali. Ya, mungkin Bro Ensis bisa komen di bawah. Apa yang gue rasain ini bener apa enggak? Gue merasa di anak tiri ini pekerja seni. Teman-teman yang freelance, teman-teman yang bekerja di bidang pekerjaan seni atau di bidang hiburan, yang kredit motor, yang kredit mobil, apakah mereka dapat keringanan sama seperti driver online itu? Enggak, Bro and Sis. Believe it or not. Padahal sampai sekarang ini, sampai detik ini, kita sangat terkena imbasnya karena kita tidak bisa menjalankan event atau kita tidak bisa menjalankan acara yang selama ini kita jalani. Sampai detik ini, saat ini saya buat video ini. Nah, itulah PSBB yang selama ini kita jalankan. Banyak perubahan. Bro and Sis banyak yang mencoba untuk men-switch bisnis. Bro and Sis banyak yang men-switch kemampuan. Nah, itu selama masa PSBB. Bagaimana dengan era new normal sekarang? Apakah ada bedanya dengan PSBB kemarin? Saya tegasin, nggak ada bedanya. Belum ada bedanya, bukan nggak ada. Mungkin kalau nggak ada, saya bisa disalahin. Belum ada bedanya. Era new normal, kita juga masih belum bisa menjalankan apa yang selama ini kita kerjakan, khususnya buat pekerja seni, kuli event, belum ada yang bisa ngerjain. Jadi sebenarnya perbedaan antara PSBB dengan new normal buat gue pribadi nggak ada bedanya. Tetap aja kita belum bisa ngejalanin pekerjaan kita di bidang event, di bidang seni, keramaian. Nah, Bro and Sis, selama dicetuskannya adalah era new normal, beberapa pekerja seni atau beberapa perusahaan di bidang hiburan mengadakan beberapa event secara live streaming, terus meeting secara streaming, terus ya pokoknya semua all about streaming, semuanya dah online. Yang sekarang gue pikirkan, apakah online atau live streaming mengatasi kebutuhan klien Bro and Sis untuk menjual produk-produk yang selama ini kita kerjain? Tolong komen di bawah. Kalau memang ada yang setuju dan tidak setuju, wajar. Ini adalah curhatan hati gue. Dari awal video gue udah bilang ini adalah curhatan hati gue pribadi.
Kalau gue pribadi bilang enggak. Banyak produk yang membutuhkan off-air event. Karena apa? Dengan off-air event, orang bisa lihat langsung, bisa mencoba langsung, orang bisa membeli langsung, bahkan kita bisa terpuaskan dengan kita memegang langsung. Benar nggak? Setuju atau enggak? Oke, bro and sis. Gue sih baru dengar kemarin, dan gue juga sempat baca pertama kali dikeluarkan tentang pencabutan mengumpulkan massa atau pencabutan larangan keramaian dari Kapolri. Gue sempat baca sih dari kemarin pertama kali dikeluarin. Gue sih cuman berpikir, apakah klien-klien Bro and Sis selama ini sudah siap untuk menjalankan event yang biasa kita jalanin atau off air yang kita biasa jalanin. Sebenarnya itu sih yang harus kita lihat. Dan apakah pada saat kita sudah merencanakan, kita udah oke, perizinan itu apakah kita dapatkan? Kita belum tahu. Walaupun kita sudah mengikuti standar protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah, apakah udah bisa kita penuhi? Gue sih berharap pemerintah juga memperhatikan pekerja seni, pemerintah juga memperhatikan kuli event, pengusaha-pengusaha di bidang entertainment. Mereka sangat terkena dampaknya karena berapa banyak karyawan yang harus dirumahkan, berapa banyak juga karyawan yang diputus kerja ya karena keadaan. Ya bagaimana? Gue juga sampai sekarang ini berpikir, apakah pekerjaan kita ini berlanjut atau tidak? Walaupun gue yakin pekerjaan kita tidak akan pernah ada matinya, karena pekerjaan kita adalah pekerjaan kreativitas yang tidak punya batas. Karena pekerjaan kita kreativitas yang tidak punya batas, kalau kita dibatasi dengan ruang dan waktu, saya rasa impossible. Nggak mungkin banget. Bro and sis, sampai segini dulu apa yang bisa saya curhatin, apa yang menjadi isi dalam hati saya atau pikiran saya saat ini, khususnya buat pekerja seni, kuli event, pekerja entertainment, vendor yang berhubungan dengan kuli event atau berhubungan dengan event yang sampai saat ini juga mereka banyak yang terkena imbasnya. Kita harus tetap semangat dan kita harus tetap yakin. Dan buat kalian semua, nggak ada kata menyerah untuk event yang akan kita jalani di masa yang akan datang. Buat Bro and Sis, salam kreativitas tanpa batas.